Firman yang keluar dari mulut Allah, yang diperkatakan dari mulut Allah itu berasal dari pikiran Allah. Berasal dari kehendaknya. Berasal dari keinginannya dia apa yang untuk kita lakukan di dunia ini, saudara. Mari, dikatakan di sini bahwa kita hidup juga harus berdasarkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti kita harus memahami apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Apa yang menjadi keinginan dia untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Saudara, ketika saudara hidup memuaskan daging ini, hidup dari roti saja, saudara masih terus mengejar rasa lapar itu. Saudara berusaha untuk memuaskannya. Seharusnya saudara ingat, manusia roh kita ini juga punya rasa lapar, punya rasa haus yang harus dipuaskan. Dan itu tidak bisa dipuaskan hanya dari roti. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, sudahkah saudara mengambil komitmen di dalam kehidupan ini untuk menjalani hidup berpuasa seumur hidup kita? Kedengarannya sangat tragis, seumur hidup kita berpuasa. Saudara, justru itu yang harus kita lakukan. Karena sepanjang umur hidup kita, 70 tahun kalau kita sampai 70 tahun di dunia ini, kita harus berani, berkomitmen untuk berpuasa. Berpuasa dalam hal apa? Saudara, kalau firman Tuhan jelas katakan di dalam Injil Matius 4, ayat 4 dikatakan bahwa ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jelas dikatakan bahwa setiap manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara dan saya, sepanjang umur hidup kita selama ini, kalau kita mau jujur, justru kita hidup hanya berdasarkan dari roti. Berbicara dari roti saja adalah berbicara roti itu sebuah makanan. Makanan yang menyenangkan rasa lapar kita. Makanan yang membuat perut kita kenyang. Di mana kita punya kebutuhan, punya rasa lapar, dan itu hanya bisa dikenyangkan, hanya bisa dipuaskan dengan roti. Di dalam kehidupan kita, daging kita ini menuntut, daging kita ini punya rasa lapar, dan dia terus menuntut saudara dan menuntut saya untuk dipuaskan dan dikenyangkan. Apa yang daging ini tuntut dalam kehidupan kita, saudara? Banyak. Kita sering sekali memikirkan bagaimana kita pengen sukses. Kita pengen bahagia. Kita pengen hidup apa yang kita mau. Pengen punya harta yang banyak. Walaupun kita sudah punya harta, sudah punya rumah, sudah punya kendaraan mewah, tapi kita masih pengen punya lagi. Kita mungkin sudah punya karir yang baik, tapi ketika seseorang sudah punya karir yang baik, dia pengen lagi punya karir yang baik. Yang lebih lagi, yang lebih lagi. Ketika kita mungkin sudah punya kekuasaan, berkuasa, justru saat itu kita pengen punya kekuasaan yang lebih lagi dan lebih hebat lagi. Disinilah daging itu yang menuntut saudara dan menuntut saya. Mungkin kita setiap hari cari pengen punya baju baru, pengen punya alat-alat elektronik yang baru. Saudara, ini yang menuntut kehidupan kita. Karena daging ini terus menimbulkan rasa lapar yang butuh untuk dipuaskan, butuh untuk dikenyangkan. Makanya Tuhan jelas katakan hidup kita bukan berasal dari roti saja. Karena roti itu hanya memuaskan daging kita. Roti itu hanya memuaskan perut kita. Memuaskan jiwa kita. Saudara, selama ini dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya, yang kita kejar bagaimana menyenangkan daging kita. Tetapi firman Tuhan jelas katakan bahwa kita harus hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah, yang diperkatakan dari mulut Allah itu berasal dari pikiran Allah. Berasal dari kehendaknya. Berasal dari keinginannya dia apa yang untuk kita lakukan di dunia ini, saudara. Mari, dikatakan di sini bahwa kita hidup juga harus berdasarkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti kita harus memahami apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Apa yang menjadi keinginan dia untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Saudara, ketika saudara hidup memuaskan daging ini, hidup dari roti saja, saudara masih terus mengejar rasa lapar itu. Saudara berusaha untuk memuaskannya. Seharusnya saudara ingat,
Manusia roh kita ini juga punya rasa lapar, punya rasa haus yang harus dipuaskan. Dan itu tidak bisa dipuaskan hanya dari roti. Roh kita hanya bisa dipuaskan, yaitu dengan kita melakukan apa yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Saudara, begitu banyak dalam kehidupan ini. Kita mungkin mencari sesuatu, kekayaan, kekuasaan, karir, jabatan, kehidupan mewah. Tetapi kita selalu merasa kurang. Karena ada suatu rongga yang kosong di dalam jiwa kita yang tidak bisa diisi oleh apapun juga. Tetapi itulah tempat di mana kehendak Tuhan, Tuhan sendiri yang bisa mengisinya. Berarti saudara dan saya, kita sudah harus belajar berjuang dengan keras, dengan tekun, dengan ulet. Bagaimana kita bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yaitu kita harus berusaha dan berjuang mencari apa firman Tuhan bagi kita. Apa yang Tuhan kehendaki untuk saudara dan saya lakukan dalam kehidupan ini. Saudara, bukan hal mudah. Makanya firman Tuhan jelas katakan, renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Berarti saudara dan saya, kita sudah harus mulai merenungkan dalam pikiran kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi hukumnya Tuhan. Bukan hukum secara manusia yang kita dengar selama ini. Tetapi hukum kita di sini adalah Tuhan sendiri yang menjadi hukum kita. Hati dan perasaan Tuhan. Kalau orang-orang dulu mungkin hukumnya hukum Taurat, dia hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi saudara dan saya ketika kita hidup masuk di zaman kasih karunia, justru hukumnya kita adalah Tuhan sendiri. Yaitu kita harus bisa hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Berarti kita harus merenungkan apa yang menjadi kehendak Dia. Apa yang menjadi hal-hal yang menyukakan hati Bapa di surga. Ini yang harus kita mulai renungkan. Ini yang harus mulai kita pikirkan. Saudara, berarti kita harus berpuasa dari pikiran-pikiran kita yang jahat. Kalau selama ini kita memikirkan untuk menyenangkan diri kita sendiri, mulai hari ini, ayo kita berpuasa untuk tidak lagi memikirkan yang menyenangkan daging kita. Kalau selama ini yang kita pikirkan bagaimana kita bisa merasa dihormati, dihargai, saudara, berpuasalah untuk tidak lagi berpikir seperti itu. Dan kita harus berjuang mengalahkan semua itu. Dan kita hanya memikirkan apa yang Bapa sukai, memikirkan hati dan perasaan Tuhan. Tidak ada lagi kesempatannya, tidak banyak waktunya. Saudara, kesempatan hanya satu kali datang. Ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, bersama-sama dengan saya ketika kita menyadari ini, kita harus berjuang berpuasa. Bagaimana supaya pikiran kita tidak liar. Kalau selama ini hidup kita berpikir mungkin kita hanya untuk menyenangkan daging kita, dari situlah apa yang kita pikirkan itu akan menghasilkan tindakan-tindakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang kita lakukan, semua sudah berasal dari apa yang kita mulai pikirkan, saudara. Supaya saudara bisa berubah. Supaya saudara bisa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Supaya saudara bisa menjadi serupa seperti Kristus. Tidak ada lagi pilihannya. Saudara harus mengambil keputusan untuk berpuasa dari memikirkan apa yang menyenangkan hati dan perasaan kita. Pikiran kita begitu liar. Pikiran kita begitu luas. Dan pikiran kita pun banyak sekali yang kita pikirkan tentang kejahatan. Yang tentang bagaimana kita menyukakan hati kita. Saudara, mungkin saudara berpikir, saya tidak pernah memikirkan yang jahat. Ingat saudara, ketika saudara memikirkan bagaimana untuk mencari kesenangan diri sendiri, saudara sudah memikirkan hal yang jahat. Karena seharusnya yang kita pikirkan bagaimana kita menyenangkan hati dan perasaan Bapa di surga. Saudara, disinilah kita harus mengambil komitmen. Bagaimana kita mulai berpuasa dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Pikiran-pikiran yang tidak benar dalam kehidupan kita. Sehingga kita berjuang terus mengarahkan. Kita dengan tekun, dengan ulet. Ketika timbul pikiran yang tidak baik, timbul pikiran yang jahat. Ingat, pikiran yang jahat adalah pikiran yang hanya memfokuskan kepada diri sendiri. Pikiran yang jahat adalah pikiran yang tidak menyenangkan dan tidak memikirkan hati dan perasaan Tuhan. Berarti kita harus berjuang mengarahkan pikiran kita untuk terus memikirkan apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupan kita di dunia ini. Saudara, inilah perjuangan kita. Kita harus berpuasa dari pikiran-pikiran yang tidak baik selama kita hidup di dunia ini. Karena waktunya hanya satu kali. Hidup saudara dan saya satu kali. Setelah itu kita akan memasuki kehidupan
yang selama-lamanya, kehidupan abadi. Dan semua harus berawal dari kita ada di dunia ini. Bagaimana saudara dan saya, kita berpuasa dari pikiran-pikiran yang tidak baik, dari pikiran-pikiran yang tidak benar, dari pikiran-pikiran yang kotor, dari pikiran-pikiran yang memuaskan hati dan perasaan diri kita sendiri. Dan rubah semuanya itu. Dan kita harus sudah mulai memikirkan apa yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya untuk kita lakukan agar kita bisa menjadi serupa seperti Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.